Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Fuadi. Silakan. Teman-teman semuanya, sebelum belajar mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum kita belajar di siang hari ini, Pak Wahid ingin memeriksa terlebih dahulu kehadiran. Bagi yang disebutkan namanya, angkat tangan kanan dan bilang hadir. Ahmad Faris Karbana, Ahmad Nazril Ilham, Aldi Gunawan sakit, Alfian Cahya, Angga Aldo, Akila Humaira, Asoka Surya Asar, Afifah Nur Aini, Banyu Bening, Catur, Darunabhan, Diska Maura, Diski Aulia, Enggar Puspitasari, Faren Diarsyah, Fuadi, Heika Uli Arta, Irfan Bayhaki, Kaila Cika, Lasmita, Malik Aditya, Maika Urwatil Wusko, Muhammad Aribi, Muhammad Khairul Fahrozi, Nada Aulia, Naila Yuliana, Naili Alfa Izzati, Oktavia Setiana, sakit, Putri Indah, Febinawa, Risma, Zulfa, Satria, Talita, Vanes, Wahyu Pamungkas. Baiklah, kita doakan teman-teman kita yang sakit di kesempatan hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas salah satu dari akhlak mahmudah, yaitu tentang kontrol diri. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan materi kita, tapi sebelumnya saya minta salah satu untuk menyebutkan apa yang masih diingat pada pertemuan minggu lalu, poinnya saja. Tolong disebutkan, Alfian. Sebelumnya kita belajar tentang kontrol diri, yaitu dengan cara selalu memikirkan akibat dari sesuatu hal yang kita kerjakan. Baik, terima kasih Alfian. Pada kesempatan lalu kita mendapatkan salah satu poin bahwa pentingnya kontrol diri, yaitu dengan cara kita selalu memikirkan kira-kira apa akibat dampak dari sesuatu yang kita lakukan, sehingga
sebelum kita melakukan sesuatu harus kita pikirkan terlebih dahulu kira-kira apa akibatnya. Itu dalam rangka kita mengontrol diri. Pada pertemuan di pagi hari ini kita akan masuk pada materi tentang syaja'ah atau keberanian. Kita akan belajar tentang membiasakan akhlak mahmudah. Temanya adalah syaja'ah atau apa? Keberanian. Sebelumnya Pak Waik ingin menyampaikan satu motivasi terlebih dahulu. Ada satu motivasi yang mengatakan begini, kulil haqqo walau kana murron. Kulil haqqo walau kana murron. Coba ikuti. Kulil haqqo walau kana murron. Artinya, katakanlah kebenaran meskipun itu pahit diucapkan. Berkatalah jujur. Beranilah ketika apa? Kita sedang dalam suatu kebenaran. Jangan khawatir, jangan takut, karena kita ini selalu bersama Allah, maka kita harus berpegang pada kebenaran. Kejujuran yang kita ucapkan, yang kita biasakan itu akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang jujur. Kata Nabi, kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari motivasi ini kita mengambil satu pembelajaran, kita harus berani berbuat yang benar. Katakanlah yang benar meskipun pahit. Kamu melanggar, jujur katakan yang benar. Supaya apa? Supaya ada perbaikan. Karena sumber dari bencana itu adalah sumbernya kebohongan. Bisa dipahami ya? Sebelum kita masuk pada materi, Pak Waik ingin sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Yang pertama, setelah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep syaja'ah dan pentingnya syaja'ah dalam kehidupan. Tadi, berani. Kemudian, yang kedua, tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah kita belajar nanti, kamu bisa mengidentifikasi contoh perilaku syaja'ah di lingkungan sekitar kita. Untuk apa itu? Supaya kita bisa teladani, kita ikuti. Kemudian yang ketiga, setelah kita belajar di pagi hari ini, diharapkan kamu bisa menerapkan sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita ini jadi orang-orang yang berani karena benar, takut karena salah. Anak-anakku semua, sebelumnya ada beberapa pertanyaan buat kita semua yang nanti akan kita jawab di akhir pembelajaran. Pertama, apa yang dimaksud dengan berani membela kebenaran? Apakah semua keberanian? Maka akan kita bahas pada materi ini. Kemudian kedua, mengapa penting untuk bersikap berani dalam membela kebenaran? Berarti ternyata keberanian itu juga penting. Orang benar aja gak cukup, harus berani. Yang ketiga, apa kira-kira resiko dan manfaat dari syaja'ah atau keberanian yang kita lakukan? Anak-anakku semua, dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang model pembelajaran diferensiasi, di mana pada pembelajaran diferensiasi ini kita belajar dengan menggunakan gaya belajar kita masing-masing. Dari kamu itu biasanya ada yang gaya belajarnya visual. Orang visual itu sukanya melihat dengan melihat, atau bacaankah itu, atau video, atau gambar, atau juga ada orang yang auditory. Auditory itu dia lebih nyaman belajar dengan mendengarkan senang, atau sambil dengarkan musik, atau sambil dibacakan senang begitu. Ada juga orang yang belajar tipenya kinestetik. Kinestetik itu harus obah. Narobah harus masuk. Berarti kalau mau ngapalin sambil jalan, mau belajar sambil lompat-lompat, atau dia sambil memperagakan, itu kinestetik. Nah, kira-kira kita tipe yang mana? Sebelum kita lanjut, maka nanti kamu bisa keluarkan HP, di-scan untuk
memastikan kira-kira ya gaya belajar kita itu gaya belajar yang mana. Bisa scan langsung di sini atau bisa juga lewat ini. Di foto, di Google itu ada gambar foto kan? Nah, Google Lens itu loh. Itu coba di scan, muncul nggak? Nanti ada Google Form. Baiklah anak-anakku semua, setelah kamu semua mengisi gaya belajar tadi, dan sebelum nanti kita akan bagi dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar kamu, Pak Wahid ingin menekankan terlebih dahulu beberapa materi dalam pembahasan kita di siang hari ini, yaitu tentang syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Secara pengertian, syaja'atun itu berasal dari bahasa Arab, artinya apa? Keberanian. Di dalam konteks Islam, syaja'ah adalah sikap berani membela kebenaran. Ada tanda garis bawahnya apa? Berdasarkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Jadi berani itu bukan hanya berani tok, tapi harus sesuai berdasarkan nilai-nilai apa? Agama, moral, dan etika. Kemudian keberanian dalam Islam itu juga sifatnya bukan bersifat impulsif atau emosional. Bukan kok angger kamu wani. Bukan itu yang dimaksud keberanian dalam Islam itu. Tapi keberanian yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Keberanian dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan pertimbangan yang matang. Ora kok cuma marah-marah, emosi, bukan begitu. Tapi berani dalam arti dengan tanggung jawab, dengan sadar, dan dengan apa? Dengan pertimbangan yang matang. Itu konsep syaja'ah dalam Islam. Bukan kok kamu kemudian diganggu konco marah-marah, nesu emosi, bukan begitu. Tapi dengan pertimbangan yang matang, tanggung jawab, dan dilakukan dengan sadar. Maka ini beda orang emosional dengan orang berani, beda. Bisa dipahami ya? Kemudian di dalam dalil, di dalam Al-Quran maupun hadis, diantaranya ada dalam Quran surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun kesaksian kamu itu memberatkan diri kamu, orang tuamu maupun kerabatmu. Pada ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keberanian membela kebenaran itu merupakan kewajiban seorang muslim. Masing-masing dari kita ini harus menjadi orang-orang yang berani membela apa? Kebenaran. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan jihad yang paling utama itu adalah jihad mengatakan kebenaran di depan penguasa yang dolim. Maksudnya apa? Hadis ini mengungkapkan bahwa syaja'ah, orang berani, itu merupakan salah satu bentuk jihad. Kalau kamu umpamanya dibegal ini, kira-kira yang kamu lakukan apa? Kamu lawan begalnya atau kamu lari dari begalnya? Lawan. Yakin ini? Meskipun bawa celurit. Kamu pakai jurus taekwondo atau jurus 1000 langkah?
mau 1000 langkah kok nanti malah kena pecut akhirnya. Loh, kata Nabi, orang yang dalam rangka mempertahankan kehormatannya kemudian dia mati, matinya itu jadi mati syahid. Dia termasuk orang yang sedang berjihad membela dirinya. Kalau berani, kalau nggak berani ya wis melayu lah. Baik, selanjutnya pada implementasi di antara contoh penerapan syaja'ah itu, contohnya nih, bagaimana bentuk implementasi dari syaja'ah dari pengertian tadi? Yang pertama, berani mengatakan kebenaran. Bagaimana itu? Tidak takut menyampaikan kebenaran meskipun harus ada konsekuensinya. Kamu melanggar, biasanya orang akan menyembunyikan pelanggarannya, tapi harusnya kamu berani. Orang kita ini punya moto berani berbuat, berani bertanggung jawab. Sekali kamu lari dari tanggung jawab, kamu akan menjadi orang-orang yang cemen, cupu, lari dari tanggung jawab. Harus berani katakan kebenaran. Kemudian yang kedua, implementasinya adalah konsisten dalam prinsip. Maksudnya apa? Tetap teguh membela kebenaran, baik dalam keadaan sulit maupun mudah. Mau itu sulit, mau itu mudah, bentuk kebenaran harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, bersikap tenang dan bijaksana. Artinya apa? Tidak tergesa-gesa atau emosional dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir, ini adalah mampu mengendalikan diri. Materi ini sudah kita bahas kemarin. Orang berani itu bukan artinya nekat, bukan, tapi dia harus dengan perhitungan yang matang. Tadi, berani itu bukan karena emosi, tapi harus dengan pertimbangan tanggung jawab. Bisa dipahami ya? Jelas ini ya? Baik, anak-anakku semua, kalau sudah jelas, ini kita akan bagi ke dalam 3 kelompok. 3 kelompok ini nanti masing-masing dengan tugasnya masing-masing. Kelompok yang masuk dalam kelompok visual, nanti kamu membuat tugas, membuat poster. Posternya isinya tentang pentingnya membela kebenaran. Kemudian kelompok yang auditori, nanti tugasnya adalah diskusi, kemudian melakukan studi kasus tentang syaja'ah. Kira-kira kamu dapat berita atau apa, kira-kira itu mencerminkan syaja'ah, keberanian, kamu diskusikan, kamu rangkum, nanti dipresentasikan. Kemudian yang ketiga, kelompok yang masuk dalam kelompok kinestetik, ini nanti kamu role play. Role playing itu artinya bermain peran. Berarti kamu buat satu drama. Dalam waktu 30 menit silakan yang masuk di visual sini, auditori sini, yang bermain peran di sini. Silakan. 30 menit dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan narasi yang berjudul Poster Sajaah. Yang pertama, hidup yang penuh berarti, hidup yang penuh keberanian adalah hidup yang penuh arti. Jangan takut gagal, karena keberanian adalah kemenangan pertama. Auditori 1 ingin mempresentasikan tentang seorang hansip yang membela dirinya. Ada seorang hansip yang sedang menegur sekelompok pemuda yang sedang bermain gitar pada malam hari yang mengganggu masyarakat sekitar. Tetapi teguran hansip itu malah berlanjut ke perkelahian. Pada saat kejadian, salah satu pemuda menggunakan celurit sebagai alat untuk penyerangan.
setelah presentasi, setelah diskusi dan pemaparan dari hasil diskusi tiap-tiap kelompok tadi, kita akan melakukan asesmen. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu kesimpulan dari materi syajaah. Coba sebutkan tentang syajaah, Risma, yang kamu ingat. Kesimpulannya adalah syajaah berarti berani. Kita harus memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Maksud dari syajaah, yang dimaksud dengan syajaah itu apa tadi, Putri? Berani? Berani mengakui kesalahan. Saat saya melakukan kesalahan, maka saya harus jujur dan berani untuk bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran di siang hari ini, kita akan lakukan terlebih dahulu asesmen atau penilaian dari hasil belajar kita. Nanti akan saya bagikan kembali. Ada sedikit soal, nanti kamu bisa kerjakan. Atau di sini juga bisa, di scan. Baiklah anak-anakku semua, setelah asesmen tadi kita memiliki kesimpulan bahwa kita ini harus bisa berani dan siap berani karena benar. Karena kebenaran itu biar bagaimanapun harus kita perjuangkan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di siang hari ini membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pawai akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.